Cekieo. Yo, what's up para penikmat Dupa Nusantara. Bertemu lagi kita di Dupapedia. Hidupkan Dupa, nyalakan bahagia. Petau! Ho ho! Asik. Kali ini saya tidak lupa ya guys ya, membuat video. Video tentang pembahasan dupa. Nah, tahu nggak kenapa saya jadi semangat ya hari ini? Memang sebenarnya sih tiap saat ya harusnya sih semangat ya kan? Karena apa? Karena bahagia itu sudah menyala di dalam hati ya. Saya juga berharap ya teman-teman yang sedang menyimak video saya juga sedang berbahagia. Oke, mungkin sedang dilanda angin-anginnya kecil-kecil, angin ribut tipis-tipis gitu, atau mungkin angin kencang dalam kehidupannya. Saya berharap sih teman-teman bisa memegang pedoman bahwa yang bahagia itu dalam diri kita, bukan yang ada di luar diri kita. Jika kita mencari sesuatu untuk bahagia itu di luar diri kita, itu akan sulit rasanya. Seumur hidup kita tidak akan pernah bahagia. Apalagi itu acuannya materi, acuannya kasih sayang, acuannya perhatian dari orang lain, orang-orang yang dari sekitar kita, acuannya adalah penghargaan, acuannya adalah jabatan, acuannya adalah bagaimana kita bisa diakui karyanya kita. Ya itu akan sulit ya. Tapi kalau kita memulainya dari dalam diri kita, yang tentunya sebenarnya kesejatian dari diri kita adalah kebahagiaan. Ya, perspektif yang murni itu guys ya. Jadi kita itu adalah bahagia. Jadi nggak perlu jauh-jauh sebenarnya. Teorinya sih gampang ya. Tapi sebenarnya bagaimana kita bisa menyadari apa yang sedang kita hadapi. Bagaimana kita bisa bereaksi secara objektif terhadap apapun objek-objek yang ada di luar diri kita. Sehingga drama mental kita nggak terlalu lebay. Nggak terlalu seperti kayak sinetron gitu guys. Berhari-hari gitu sedih. Berhari-hari emosi, menyimpan dendam. Wah, aku tidak terima. Aku akan membalas. Lupakan. Ya, jadi sebenarnya itu nggak ada gunanya juga ya sebenarnya. Jadi ini pembelajaran ini buat semua ya, buat kita semua termasuk saya yang sedang ngoceh di sini. Apalagi yang emosinya masih bergejolak, darah muda, darahnya anak remaja. Anak remaja, udah tua. Loh, tapi tua itu perspektif, men. Asik. Tergantung cara pandang Anda. Apakah Anda memandang diri Anda tua apa tidak? Asik, sedap. Masih yang ngelantur kemana-mana dulu. Biasa kan? Kalau kita mau olahraga itu harus ada warming up dulu. Nah, ini kalau ngomong ya, kalau mau ngoceh itu juga harus ada warming up dulu. Biar gimana juga temanya kan. Temanya dupa, ya harus kemana-mana dulu lah. Keliling gitu kan, pemanasan. Oke guys, saya sekarang mau ngebahas dupa. Dupa oles ya. Dupa oles ini yang batok kelapa ya guys ya. Ini dia panjangnya 25 cm. Bahannya kaleng. Asik. Jadi ini aromanya tidak kemana-mana. Nih bisa dilihat tuh. Asik ya. Kita ambil satu. Ini panjangnya 25 cm. Dan ini aromanya kita coba intip dulu tipis-tipis dulu. Ini aromanya yang wow, cendana saffron. Dan sebenarnya di batok ini bisa 3 ya, seperti saya pernah sampaikan di video-video sebelumnya. Batok ini dia aroma alaminya tuh netral. Jadi dia bisa dikombinasikan sesuai dengan anatomi aroma, struktur aroma. Jadi ada top note-nya, terus kemudian middle-nya, dan kemudian ada base-nya. Dan itu perpaduan itu merupakan harmonis sekali ya kalau kita bisa memadukan dengan komposisi yang cihuy bargucuy ya, yang pas ya. Nah ini nih, jadi ini batok kelapa ya, asik ya, diameternya agak kecil. Tapi nih jangan salah, kecil-kecil begini, oh cabai rawit cuy, asik. Kita coba bakar ya. Gak bisa kameranya yang maju mundur, tangannya yang maju mundur. Coba kita eksekusi dulu ya. Seperti apa aromanya? Ini masih fresh ya. Jadi dupa oles di mana-mana bentuknya apapun, yang bentuknya 22 cm, 25 cm, yang 28 cm, yang 32 cm, 39 cm, yang itu semuanya fresh ya. Kita bikin fresh. Dan ya karena dia fresh ya, ada nabatinya, ada mineralnya, dan ada media untuk hidup organisme lain. Jadi dia layak untuk cepat
Ya itu kelemahan kami. Jadi dia layak untuk cepat berjamur. Dia berjamur. Dia kalau berjamur dia pertama satu visualnya jelek ya. Kenapa sih dupa jamur itu jadi dianggap tidak layak pakai? Sebenarnya sih layak aja, dibakar mah pasti bisa hidup dupanya. Cuma ya memang secara visual dia kan ya kelihatannya nggak asik ya kan, warnanya putih-putih gitu. Terus kemudian ya ini persis kayak backlog lah ya. Jadi memang organisme apapun bisa hidup di sini. Jadi memang karena dia nabati ya. Ini hidupnya asik nih ya. Masih seperti biasa, seperti olahannya saya. Oke, seperti olahannya ini asik nih ya. Dan dupa cendana saffron. Apa sih saffron sebenarnya? Kalau saffron tuh kalau kita ngomongin di bahasa kita ya, bahasa Melayu gitu, itu dia namanya kuma-kuma, atau mungkin orang tahu namanya bunga pacar. Yang diambil di saffron itu sebenarnya yang dikeringkan tuh tangkai putihnya itu yang diambil. Kemudian dia memang punya banyak fungsinya. Lebih banyak tuh dikembangkan di daerah Yunani sana ya, di daerah Eropa sana. Terus kemudian berkembang ke Timur Tengah. Kemudian sampailah dia dibawa oleh pedagang-pedagang dulu kan, dan itu sampai ke Nusantara. Dan aroma saffron ini memang itu bisa dipakai macam-macam, terutama di pengobatan. Dan ini memang sebenarnya nih dipadukan dengan cendana. Saffron ini dipadukan dengan cendana memang kombinasi yang asik, ngulik-ngulik banget asiknya. Kenapa? Karena dia memang bisa untuk relaksasi ya. Relaksasi itu memang bisa membuka dimensi keheningannya kita, bisa memberikan ketenangan, kedamaian dalam hati kita. Dan itu yang sangat diperlukan. Kita perlu men-trigger suasana yang asik, suasana yang tenang, sehingga kita bisa menyelami kesadaran kita bisa mulai meningkatkan tingkat-tingkat vibrasi yang ada di dalam diri kita. Dan itu yang penting ya kan. Selama saya menghidupkan dupa ini bawaannya love melulu. Itu teman-teman yang memang butuh love, yang perlu cinta apalagi kalau kita bilang ya di Pulau Bali ini nih pulaunya cinta, mamen ya kan. Kenapa sih dibilang pulau cinta? Karena banyak vibrasi cinta di sini ya kan. Ada banyak vibrasi pelayanan, ada banyak vibrasi yang rasa syukur yang begitu mendalam, sehingga itu diberikan dalam bentuk pelayanan kepada alam ini, alam semesta, kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Kalau kami menyampaikannya, Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pencipta, Maha Pemberi, yang sudah memberikan begitu banyak kenikmatan di alam Bali ini, man. That's why makanya segitu banyaknya umat yang bukan hanya umat Hindu aja, tapi semua umat yang terlibat di dalam Pulau Bali ini. Dan itu heterogen kalau kita lihat ya, masing-masing itu memberikan corak keunikan sendiri yang dengan toleransinya memberikan kedamaian, keindahan dalam hidup sehari-harinya. Nah, itu dia yang kita sebut cinta. Di cinta itu ada pemahaman, ya kan? Jadi kalau orang pertama kali melihat calon pasangannya, dia bilang, wah, aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, itu sebenarnya sedikit mengelabui ya. Terutama yang melihat pasangannya itu di malam hari. Karena sudut pandang dari pencahayaan itu cukup menipu. Jadi kalau saya sarankan itu teman-teman yang masih muda ya, melihat pasangannya atau melihat calon pasangannya ya yang sedang melihat mencari siapakah yang nanti beruntung untuk mendampingi saya. Itu kalau bisa jangan dilihat di malam hari. Karena sudut pandang itu sedikit menipu ya, kayak sudut pandang pencahayaan itu sedikit menipu. Jadi saya sarankan itu lihatlah di siang hari ya. Jadi tapi memang sebenarnya itu kan tergantung orang juga ya. Ada yang memang melihatnya dari visual, ada orang yang melihat dari auditori, dari suara pasangan. Kalau saya tipenya sih dari auditori ya, jadi dari suara ya kan. Jadi kalau istri saya bersuara gitu udah kelepek-kelepek gitu saya jadinya. Tapi prioritas utama kalau saya di auditori, jadi itu banyak ya. Jadi kalau kita bilang kerangka berpikir orang dalam mencari pasangan itu beda-beda. It's very very unique, man. Bro, ngomonganmu itu kok kemana-mana sih? Ngomongin jodoh lah. Ya karena kita ngomongin cinta. Cinta itu bisa dari segala sudut ruang, dimensi alam semesta ini bisa kita sampaikan ya, bisa kita kupas lebih dalam. Kita ngomong cinta itu ada banyak sekali peluang-peluang keindahan yang bisa kita ukir. Asik, sedap ya. Jadi selama saya bicara ini guys ya, ini aromanya ini memang benar-benar bisa menjadi teman yang asik buat kita mengupas ya kesadaran kita, sehingga kita bisa
senada dengan kesadaran alam semesta. Apa yang terjadi kalau kita sudah bisa senada dengan alam semesta? Semua akan baik-baik saja, ya kan? Semua akan tenang, semua akan damai. Kita kembali ke kaleng ini ya. Nah, kenapa sih dia dibuat kaleng ya? Karena memang ini di samping memang ini keunikannya kami, ya kan, pakai kaleng begini ya kan. Asik kaleng begini. Jadi ini memang bisa disimpan ya, disimpan lebih lama. Jadi aromanya bisa disimpan lebih lama dan itu kedap sekali. Asik sekali ini. Bisa teman-teman perhatikan ini. Itu perhatikan ini dupa oles ya. Bisa perhatikan ini ciri khasnya kami ya, tuh ya. Terus oke ya, hidupkan dupa, nyalakan bal ya. Iya, kurang watau. Nah, saya mau nyampaikan nih beratnya dupa ini 500 gram ya, jadi setengah kilo. Jadi cukup asik ya. Ini harganya sekitar 100 ribuan ya, 100 ribuan ini per kaleng ini. Dan jumlahnya kurang lebih ada sekitar 200 batangan lebih ya, 200 batang ya segini. Dan ukuran ini dia 25 cm, saya sudah sampaikan ini 25 cm dan dia tidak cepat habis ya. Jangan khawatir untuk teman-teman yang menginginkan durasi yang cukup lama, dia tidak cepat habis. Dan ini asik ya dinikmati ini. Dinikmati ini asik banget dan tidak terlalu nyegrak, tidak terlalu nampar ya kan. Dia memang kulonuunnya asik gitu, permisi gitu dia dengan sopan santun gitu, dia datang ke tempat kita, ke ruangan hidung kita kan, permisi ya, numpang lewat kan. Ya kan, tapi enak gitu loh dia, begitu menunjukkan identitas yang asik gitu loh. Cendananya dan saffronnya memang seperti kayak ngobrol gitu loh, ngobrolnya juga nggak begitu apa ya istilahnya mendahulukan egonya gitu kan. Dia bisa bertoleransi. Ya, kalau kita ngomongin bahasa cinta mah kemana-mana larinya sampai ke sini lah. Toleransi, pemahaman, masing-masing dari unsur ini memahami dan muncullah keharmonisan. Asik, harmonis sekali. Dan yang paling penting dalam membuat dupa oles ini, kenapa sih dia dioles? Memang ada orang yang bilang, Pak, proses pengolesan itu kan lama. Kalau Anda melihatnya dari durasi ya, itu memang lama. Tapi kalau kita melihat dari proses pendalaman, penjiwaan, disinilah kita bisa memberikan memori kebahagiaan di dupa ini. Teman-teman yang membuat dupa ini tentunya harus berada dalam kondisi tenang, kondisi asik. Kalau masih gundah gulana ya jangan bikin dupa dulu. Nah, kenapa? Karena kata-kata yang kita ucapkan, even itu yang ada dalam benak kita, dalam batin kita, itu akan terekam di setiap unsur yang ada di sekitar kita. Terutama yang memang kita fokuskan dia dialirkan kemana. Nah, hati-hati di sana. Nah, ketika kita sedang membuat dupa ini, kita sedang mengabadikan momen-momen yang ada juga di dalam hati kita. Dan ketika dia dibakar, saat ini dibakar, rilis, ya, lepas memori itu. Memori itu lepas dan bisa diakses kepada orang-orang yang berada di sekitar dupa itu. Terutama itu akan lebih bermanfaat jika mereka memiliki frekuensi pribadi yang hampir sama dengan unsur-unsur yang sedang tertanam di dupa ini. Itu dia tuh, makanya dupa ini sebagai trigger. Ini adalah alat yang tepat, alat yang baik untuk kita bisa menjembatani diri kita menuju kesadaran yang lebih baik. Bagaimana kita bisa mentransformasi kesadaran kita menuju kesadaran yang lebih baik adalah selalu melatih diri kita setiap saat. Setiap saat. Adakah teman-teman mungkin ya terlalu sibuk, saking sibuknya, saking larutnya dengan yang namanya kewajiban, dengan yang namanya goal, tujuan hidup, dengan yang namanya prestasi, kita harus mempunyai kinerja segala macam. Kita terkadang lupa bahwa kita adalah kebahagiaan dan kita adalah kemurnian. Saking lupanya kita sehingga kita benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Hati-hati teman-teman yang sedang mengejar karir, yang sedang mengejar tujuannya tanpa mau melihat balancing yang ada dalam kehidupannya. Suatu saat ketika sudah berada di titik tujuan yang diinginkan, akan ada kehampaan di sana. Terus saya mau ngapain lagi ya? Hati-hati dengan pertanyaan itu. Pertanyaan itu akan muncul di titik puncak itu. Saat kita sudah menyadari bahwa kita sudah berada di puncak, apa yang terjadi ya secara alami ya kita akan
turun. Tapi ya jangan khawatir juga. Prestasi, kekayaan, kebanggaan, apa saja itu yang masih dalam objek di luar diri kita, itu tidak pernah kekal. Seperti yang pernah disampaikan oleh leluhur Bali ya, suka duka larepati kan itu selalu akan ada. Jadi ya nikmati saja, hadapi saja, dan lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita. Itu. Well guys, saya rasa gitu aja ya ocehan saya tentang dupa oles 25 cm, bahan dasarnya batok. Dan bahan dasarnya kaleng ini sebenarnya ada banyak sekali ya guys ya. Ada banyak, ada bahan dasar seri damar, ada seri kayu manis, ada seri gaharunya, ada seri batok ya. Jadi ini banyak dia serinya. Dan itu masing-masing dari seri itu mempunyai karakter yang berbeda. Walaupun memang diolesi dengan aroma yang sama. Misalnya aroma melati diolesi dengan batok, dia akan berbeda dengan aroma melati yang diolesi di bahan dasarnya gaharu. Jadi itu akan memberikan seni yang berbeda. Asik. Nilai-nilai itu yang kita cari, mamen. Oke guys, saya rasa gitu aja ya. Dan saya masih membutuhkan nih teman-teman ocehan, kritik, komen. Ya, ocehan kenapa? Sekarang teman-teman ada yang curhat, men. Dia langsung telepon gitu kan. Ya kan ngoceh. Boleh, nggak apa-apa. Welcome, men. Mau curhat gimana gitu. Waduh, ngomongin kondisi segala macam. Ya kalau bisa. Saya sih menyarankan jangan terlalu banyak lah keluhan. Kita tahu lah, kita memang kondisi sekarang lah, apalagi kan kita ngomong COVID, kita ngomong situasi yang menyempit kan segala macam. Ya kalau bisa ya jangan itu terus didengungkan. Karena kita adalah apa yang selalu kita pikirkan. Kita adalah apa yang selalu kita lakukan. Kita dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan kita mengeluh. 2 minggu aja kita ngeluh. Sebulan aja kita mengeluh. Apa yang terjadi? Magnet keluhan itu akan menguat. Hal-hal negatif akan datang kepada kita. Dan kita pun akan selalu meyakini dalam kerangka berpikir kita yang baru bahwa ya memang sayalah orang yang paling suwe di dunia ini. Hati-hati kan. Ya, oleh karena itu ya kita yang tetap punya kuasa atas informasi-informasi yang masuk ke dalam diri kita. Putuskan kita mau mengolah hal-hal negatif atau kita mau mengolah hal yang baru, yang optimis, harapan. Karena di setiap badai pasti akan ada celah terang yang bisa kita temui. Asik kayaknya. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya dan saya Inyoman Mahabudi. Patau!